Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbitu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ma ba'd. Alhamdulillah, sahabatku sekalian, semoga pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang begitu luar biasa yang harus kita syukuri hari ini, kita masih bisa bersilaturahim di Ngopi Pagi Wira Bu Usaha. Nah, jadi ini kita ngopi pagi, ngobrol perkara iman dan ilmu di hari Rabu tentang tips usaha. Nah, jadi kalau hari Rabu ini temanya kita adalah tips usaha. Nah, sahabatku sekalian, pagi hari ini, kita akan melanjutkan dari ngopi pagi kita sebelum-sebelumnya. Nah, jadi udah disiapkan dulu belum kopinya? Kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pagi hari ini kita akan ngobrol seputar dengan tips usaha. Kalau sebelumnya kita sudah berbicara tentang modal, nah jadi di pertemuan sebelumnya kita bicara tentang tips tentang modal. Nah, bagaimana caranya untuk kita memulai bisnis, modalnya apa sih, kira-kira gitu. Nah, sekarang setelah kita bicara tentang modal, maka tips berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah how to start. Nah, dari mana kita akan memulai? Nah, banyak pertanyaan datang ke saya selama masa pandemi ini. Coach, kalau seandainya saya mau buat usaha baru, mulai dari mana ya? Coach, kalau seandainya saya mau buat usaha yang baru lagi, apa yang harus saya lakukan ya? Gitu. Nah, ini yang harus kita diskusikan atau kita bahas pada pagi hari ini itu adalah bagaimana sih memulai bisnis di saat pandemi. Nah, seorang ya, bagaimana tips memulai bisnis atau memulai usaha di masa pandemi ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, pandemi ini membuat banyak usaha berguguran, banyak yang tutup, banyak yang akhirnya ditutup, dibangkrutkan, dan seterusnya. Nah, banyak yang akhirnya berpikir ingin mempunyai penghasilan lagi dan juga ingin untuk bisa memulai usaha yang baru. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan untuk kita bisa memulai usaha yang baru ini di masa pandemi? Tips yang pertama adalah jangan membuka usaha yang benar-benar Anda tidak punya kompetensi di sana. Jadi bukalah usaha yang Anda punya kompetensi. Nah, itu tips yang pertama. Seolah ya, ini tipsnya. Jadi misalnya contoh gini, usahanya di bidang tour and travel gitu. Nah, tour and travel ini kan terdampak sekali masa pandemi, akhirnya tour and travel ini drop sekali ya. Jadi bisa dibilang sangat parah sekali dampaknya kepada usaha-usaha yang di bidangnya adalah tour and travel. Nah, maka ketika Anda usaha tour and travel terus ada ngerasa udah ini kayaknya udah nggak mungkin, omset sudah nggak ada. Nah, akhirnya kita mungkin pengen untuk membuka usaha yang baru gitu. Nah, maka apa? Bukalah dulu usaha yang kita punya kompetensi. Jangan di usaha yang kita nggak punya kompetensi sama sekali, itu berdarah banget gitu ya. Kalau di kondisi yang tidak ada pandemi mungkin is okay gitu, Anda punya waktu untuk Anda trial. Tapi kalau di usahanya pandemi, maka Anda harus evaluasi kira-kira apa nih yang kira-kira Anda punya kompetensi di dalamnya. Nah, kompetensi ini saya bagi dalam beberapa hal gitu, nanti ya kita akan bahas di sini. Tapi yang pertama yang harus kita simak adalah ini. Bisnis itu ibaratnya adalah kendaraan kayak mobil gitu ya. Kalau kita punya bisnis itu ibaratnya kayak kendaraan kayak mobil. Nah, mobil itu macam-macam kan. Ada mobil yang didesain kayak mobil sedan. Wah, dia nyaman banget kalau dipakai di jalan tol. Ada mobil yang didesain kayak mobil Jeep 4WD. Itu sangat cocok sekali untuk masuk di off-road gitu ya. Nah, macam-macam jenis mobil ini. Ada mobil sport yang untuk kebut-kebutan gitu ya. Nah, jadi dalam konteksnya kendaraan, maka setiap kendaraan itu berbeda fungsi gitu. Nah, ketika Anda membuat satu kendaraan tadi ini atau mempunyai sebuah bisnis, Anda harus cocokkan kira-kira bisnis ini cocoknya dalam konteks apa gitu. Misalnya usaha Anda selama ini udah jalan sebelumnya, omset sudah ada, pelanggan sudah ada, konsumen sudah banyak. Nah, ternyata di pandemi tahu-tahu tadi sepi karena usahanya kayak tadi, misalnya usahanya adalah tour and travel. Nah, bisa jadi tour and travel ini adalah mobil sedan gitu, yang dia nyaman di jalan tol. Tapi ketika dibawa ke kebun dalam kondisi off-road itu kayak pandemi sekarang, ternyata nggak cocok.
Nah, maka apa? Maka Anda harus ganti model, ganti mobilnya, atau minimal ganti bannya. Nah, kira-kira gitu, ganti suspensinya agar bisa dibawa di off-road. Nah, inilah yang kita sebut dengan shifting. Nah, kalau Anda nggak melakukan shifting, perubahan, maka bisa jadi ya stagnan. Kayak mobil itu masuk ke lumpur, ke pater atau apa istilahnya itu dia nggak akan bisa jalan gitu. Nah, ini yang harus kita coba apa namanya optimalkan. Kita yang harus coba untuk perbaiki gitu. Nah, dalam konteks ini, maka ketika Anda mau shifting kan Anda mau mulai usaha yang baru, mau mulai usaha yang baru. Nah, ketika Anda mau mulai usaha yang baru inilah di situ Anda harus memulai dari usaha yang Anda punya kompetensi. Nah, jadi kalau memang sudah stuck atau memang Anda mau benar-benar mau buat usaha yang baru. Nah, jadi jangan masuk di bisnis yang benar-benar Anda nggak paham di situ gitu. Nah, kenapa? Resiko itu tetap harus kita ukur gitu ya. Resiko bisnisnya kita tetap harus ukur gitu. Nah, pelajari Anda punya kompetensi di bidang apa. Nah, inilah keahlian, kemampuan di bidang apa. Yang itu bisa Anda fokuskan untuk menjadi satu modalitas. Jadi modalnya bukan uang. Kemarin masih ingat pada saat Rabu sebelumnya kita membahas tentang modalitas, modal usaha. Nah, modal usaha itu pertama kali apa niat gitu ya. Jadi kita harus punya niat, komitmen gitu ya, kita punya network gitu. Nah, inilah yang harus kita jadikan sebagai modal pertama kali. Jadi ini menjadi modal lalu tambahkan dengan kompetensi. Nah, kalau kita punya kompetensi, maka insya Allah di situ kita akan lebih mudah menjalankannya. Coach, kenapa sih kok nggak disarankan untuk membuka usaha yang kita nggak punya kompeten di sana dan benar-benar baru? Karena dalam masa pandemi perubahan itu begitu cepat, gitu ya. Kondisi itu begitu ini. Kalau Anda mau trial and error pada saat masa pandemi, resikonya terlalu besar. Ini yang perlu saya sampaikan, ya, resikonya terlalu besar. Nah, yang kedua, bagaimana memulai usaha pada saat pandemi? Yang pertama tadi adalah menganalisa kompetensi kita, kita kompeten di bidang apa. Yang kedua, saya merekomendasikan untuk tidak masuk ke ranah manufaktur. Jadi kalau dalam masa pandemi ini Anda mau memulai sebuah bisnis, maka jangan masuk di ranah manufaktur. Karena bisnis model itu saya paling nggak minimal ada tiga ya, manufaktur, distribusi, dan retail gitu, atau penjualan. Nah, jangan masuk di manufaktur, kenapa? Karena modalnya besar. Nah, selain dia membutuhkan modal ya untuk beli peralatan, untuk beli bahan baku dan seterusnya, produksi ya. Yang kedua, manufaktur ini butuh tim, butuh effort, butuh tenaga produksi yang juga untuk memproduksinya itu lumayan gitu. Nah, ini yang perlu Anda lihat ya. Jadi jangan masuk ke ranah manufaktur, saran saya gitu. Nah, lalu apa yang disarankan kalau seandainya nggak masuk manufaktur? Coba Anda bisa mencari unit usaha yang dia sifatnya adalah usaha yang sifatnya distribusi atau sifatnya retail saja gitu. Jadi Anda jadi retail, jadi reseller, jadi agen, jadi distributor gitu ya, atau Anda tinggal menjual saja. Itu jauh lebih menurut saya masuk akal dalam kondisi masa pandemi kayak sekarang gitu. Jadi ini yang tips yang kedua ya. Nah, tips yang ketiga ya dalam konteks pandemi, maka apa? Sebenarnya mau pandemi nggak pandemi, bisnis itu definisinya menurut saya adalah membantu, helping. Ya, bedanya masalahnya saja yang berubah, masalahnya berubah gitu. Jadi orang tetap punya uang, orang tetap akan spending, orang tetap akan belanja karena setiap orang masih punya kebutuhan, mau pandemi maupun nggak pandemi. Nah, bedanya ketika orang itu spending, orang itu belanja, maka yang harus kita pahami adalah eh, kebutuhan atau masalah yang diciptakan itu yang baru itu apa? Jadi ketika ada masalahnya, ada problemnya, maka tugas kita create a solution, ciptakan solusi. Nah, kayak kira gitu. Nah, maka pada saat pandemi terus akhirnya terjadi satu kondisi ya, market yang berubah, di situ pasti ada perubahan secara kebutuhan, ada perubahan secara perubahan secara problem yang dihadapi gitu. Nah, karena ada perubahan ini yang berubah, maka solusinya pun harus berubah. Nah, maka kalau mau memulai usaha di masa pandemi, Anda cek apa yang di sekeliling Anda dengar sedang menjadi masalah, atau apa yang dalam sekeliling Anda punya kebutuhan. Contoh, saya ketemu dengan beberapa orang di saat-saat terakhir ini, banyak yang bingung cari obat itu susah sekarang, obat-obatan gitu ya, herbal itu susah gitu ya, isoman itu mau cari makan susah. Nah, itu sebenarnya kalau kita peka menggunakan telinga kita mendengarkan voice of customer (VOC), itu masya Allah itu banyak banget opportunity. Oh, berarti kalau gitu bisa ya saya membuat misalnya contoh membantu teman-teman yang kesulitan. Nah,
kira-kira gitu, cari relasi apa segala macam. Oh, saya bisa ya ternyata untuk membantu teman-teman yang kesulitan cari makan pada saat isoman, misalnya apa? Untuk membuat paket makan isoman, catering isoman gitu misalnya gitu. Waduh coach, kalau catering isoman berarti kita memanfaatkan orang yang sedang susah dong. Ya sudah, kalau ada ngerasa itu susah, padahal saya pernah merasakan isoman, cari makan itu lumayan agak susah karena saya dan istri kita untuk isoman itu mencari tempat yang agak lumayan apa namanya jauh gitu ya dari tempat tinggal warga gitu ya biar tidak mengganggu atau tidak membuat terpapar orang lain. Nah itu cari makannya susah gitu harus pakai GoFood, GoFood aja kadang jauh banget gitu dan daerah sana tuh jarang ada yang mengambil itu contoh sederhananya. Maka mungkin bisa jadi itu solusi. Nah, kalau misalnya Anda ngerasa, waduh saya memanfaatkan orang isoman ya, Anda buat misalnya usaha, misalnya catering isoman, tapi yang bayar bukan orang yang sedang isoman, tapi Anda buat open donatur gitu ya. Siapa yang membantu orang isoman nih, kita tiap hari akan membagikan sekian paket, datanya ada sekian. Itu juga bisa juga gitu, nggak apa-apa gitu. Nah, dari situ Anda masih bisa dapat apa namanya margin misalnya di apa harga produknya kalau Anda produksi sendiri. Nah, ini contoh-contoh sederhana. Jadi setiap kondisi itu pasti akan tetap ada problemnya, tetap ada masalahnya, dan bagaimana Anda menciptakan solusi, membantu banyak orang di luar sana. Nah ini case-nya. Jadi dari yang memulai bisnis yang pertama, mulai bisnis yang Anda punya kompetensi di situ. Yang kedua, ya jangan masuk ke manufaktur tapi masuk ke distribusi dan retail. Dan yang ketiga tadi Anda bagaimana tetap melihat fokus pada problem masalah gitu ya, masalah dan kebutuhan orang sehingga tugas kita adalah menciptakan solusi. Semakin yang bermasalah itu semakin banyak orang, orang yang bermasalah itu semakin banyak, maka potensi Anda untuk bisa besar usahanya akan semakin besar. Tapi semakin orang yang punya problem atau masalah itu hanya sedikit, hanya kecil, maka juga potensi juga semakin kecil. So, teman-teman semua, nah kalau Anda berpikir untuk apa namanya, untuk memulai usaha di masa pandemi, maka itu tadi ada 3 tips dari saya bagaimana memulai usaha di masa pandemi ya. Nah, sekarang sudah 15 menit kita diskusi. Nah, kalau ada teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan. Nah, jadi sudah bisa apa namanya ngobrol-ngobrol lagi. Nah, ayo silakan bagi ada yang mau bertanya, boleh di kolom komentar. Nah, baik yang di Facebook maupun yang di Instagram, saya open untuk apa namanya komentarnya, untuk pertanyaannya. Nih, Cak Kotre, mohon doanya Coach, insya Allah bulan depan Cak Kotre berikhtiar berselancar dalam ombak pandemi ini sedang dalam persiapan. Oh, Masya Allah, semoga dilancarkan dan semoga nanti apa namanya usaha atau apapun yang akan diluncurkan bulan depan Allah mudahkan ya dan Allah berikan keberkahan di dalamnya. Ya. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya, boleh. Nah, saya sembari ngecek pertanyaan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau masih ada yang belum terjawab, nah coba akan kita jawab ya. Saya cari yang temanya berhubungan dengan apa namanya? Saya berhubungan dengan tips usaha ya. Nah, ini ada Mbak Desi Danika, pertemuan beberapa waktu lalu bertanya, Coach, berbagi itu bukan hanya rizki ya, uang atau uang sukanya, tapi ilmu juga bisa. Iya, betul. Jadi berbagi itu kita nggak hanya berbagi dalam bentuk uang, ya kita bisa berbagi macam-macam, bisa berbagi ilmu, bisa berbagi bersama, berbagi tenaga, tenaga yang kita punya mungkin kita bisa berbagi juga tenaga kita gitu. Jadi bahkan berbagi pikiran, urut rembuk atau apa segala macam memberi masukan. Jadi berbagi itu banyak macamnya. Jadi nggak hanya uang saja yang bisa kita berikan gitu. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita kan banyak macamnya. Bisa uang, bisa ilmu, bisa yang lainnya. Nah, apa yang dititipkan kepada kita itulah yang akan kita bagikan kepada orang lain untuk menjadi manfaat. Tapi luruskan niat ya. Nah, ini. Supaya saya cari dulu ya, ada pertanyaan lagi atau tidak. Saya berbagi 30 juta. Oke. Ini sudah saya jawab kemarin.
Sudah sepertinya ya. Ada lagi nggak? Nah, sekarang coba saya cek dulu di Facebook dan juga di ini. Kalau sobat tahu ada yang ini. Tidak ada yang bertanya. Nah, ini sering kali kadang kalau pas lagi online gini live, kadang-kadang malu mau bertanya. Tapi nanti ada yang japri. Karena tujuannya kita diskusi bertanya pada saat live seperti ini agar ilmunya menjadi manfaat buat teman-teman yang lain juga ya. Jawaban-jawabannya semoga bisa menjadi inspirasi. Nah, dari ketika kita sudah memiliki tadi 3 poin, jadi yang pertama tadi adalah ketika kita mau mulai bisnis pada saat pandemi, yang pertama mulai dengan apa yang kita punya kompetensi, ya. Nah, jadi seputar kompetensi kita. Jadi misalnya kita ahlinya di bidang tour and travel, gitu ya, maka cari yang memang kalau bisa menurut saya jangan langsung beralihnya ke kuliner, kemana gitu. Tapi Anda masuknya lari yang sifatnya kira-kira memang ada hubungannya dengan tour and travel yang kita punya kompetensi di sana. Tapi nggak harus manufaktur, tapi kita lihat ada problem apa yang kira-kira kita bisa solve di sana. Saya ambilkan contoh simpel gitu ya. Eh, ada teman saya yang dia bisnisnya adalah event organizer. Event organizer ini pada saat pandemi, apa namanya, event-event offline itu nggak boleh gitu. Nah, maka akhirnya apa? Ya dia tetap punya kompetensinya adalah kok membuat event, membuat training gitu. Nah, maka mendalami dan akhirnya kalau kompetensinya ketahuan di situ bagaimana caranya untuk bisa membuat event yang menarik, yang powerful, yang banyak insight gitu. Nah, tapi dialihkan ke bentuk digital. Akhirnya dia membuat mempelajari tentang Zoom, mempelajari tentang ini, tapi akhirnya menjadi event organizer yang dia tetap bisa meng-create event yang standarnya bagus dan buat Zoom aja, tapi meeting yang profesional untuk instansi, untuk kantor-kantor itu ya mahal juga gitu, sehari masih budgetnya masih 20 jutaan, 30 jutaan gitu, untuk bayang kan kira-kira gitu. Nah jadi sebenarnya di luar sana opportunity itu masih sangat besar, peluang itu masih sangat banyak, hanya shifting saja berubah. Nah inilah yang harus kita pahami gitu, jadi jangan sampai kita berpikir bahwa wah pandemi ini kita sudah nggak ada opportunity gitu, tapi pandemi masih banyak. Nah saya kemarin, ini saya posisi lagi di Jogja, karena memang ada agenda saya memang harus ke visit ke beberapa klien dan juga ada beberapa agenda yang lainnya. Nah, hasil dari saya review di beberapa klien saya ternyata memang masih ada yang growth, bahkan masih bertumbuh, pencapaiannya masih di atas 100% gitu. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini kayaknya dalam masa pandemi nggak mungkin kayaknya untuk kita itu bisa apa namanya achievement di atas 100% gitu. Ternyata ada yang masih bisa achievementnya di atas 100% gitu. Jadi kalau saya melihat dalam kondisi kayak gini dan bahkan masih semangat untuk bisa buka cabang lagi, masih semangat untuk bisa buka apa namanya outlet lagi itu. Itu kebayang nggak gitu? Ini padahal masa pandemi gitu. Kok bisa? Bisa gitu. Nah maka apa yang harus benar-benar pertama kali intinya gitu. Nah dalam kondisi seperti sekarang yang serba tidak menentu, saya membagi dalam dua pendekatan. Yang pertama adalah sesuatu yang dalam kontrol kita dan yang kedua sesuatu yang di luar kontrol kita. Nah, seringkali kita itu dalam kondisi pandemi ini menyalahkan sesuatu yang di luar kontrol kita. Kita seringkali berharap dengan sesuatu yang di luar kontrol kita. Misalnya siapa di luar kontrol kita? Pemerintah yang membuat kebijakan gitu, terus lingkungan, masyarakat, COVID ini. Kita kadang berharap berpikirnya itu, kenapa sih kok ini kita protes, komplain dengan kebijakan yang dibuat dan seterusnya. Padahal komplain dengan sesuatu yang di luar kontrol itu kita nggak punya kontrol atas itu gitu. Juga nggak menyelesaikan masalah apapun gitu, nggak menyelesaikan masalah apapun dan membuat kita justru tidak produktif gitu. Jadi misalnya contoh tadi misalnya kita fokus misalnya ini PPKM diperpanjang lagi, stres akhirnya. Iya stres, saya juga stres. Artinya pusing juga gitu ya karena nggak bisa untuk apa namanya mobilisasi. Saya ini harusnya tanggal 1 besok peresmian pondok yang di Lampung gitu, tapi aja terhambat, kita batalkan acara dan seterusnya dengan kondisi ini. Tapi ya qadar Allah, ini adalah takdir terbaik yang sudah Allah berikan, ya udah jalanin aja gitu. Karena itu di luar kontrol, bukan dalam sesuatu dalam kontrol kita. Nah, maka ketika kita dihadapkan dengan sesuatu di luar kontrol kita, maka apa yang bisa kita lakukan? Sabar, ya. Harus bersabar. Materi kita di Senin kemarin, harus banyak-banyakin bersabar. Nah, apa yang harus kita fokuskan? Fokus kepada sesuatu yang dalam kontrol kita. Apa yang dalam kontrol kita? Planning, perencanaan, ya, strategi kita, eksekusi kita, controlling kita kepada tim kita. Ini semua dalam kontrol. Maka ketika ada kebijakan berubah, oke, kita lihat PPKM diperpanjang lagi, wah semua pusing. Nah, di situ kita ngelihat ya, wah ini kesempatan. Ibaratnya seleksi ujian, kalau orang
yang dia fokus di luar kontrol, dia akan stres, dia akan akhirnya menyerah, dia akan ini. Berarti kesempatan Anda mengambil peluang di saat banyak orang yang menyerah di titik itu, lanjutkan. Nah, akhirnya kita yang positif-positif ini, kita yang terus berpikir positif, berperasaan positif, berprasangka positif, kita bisa lewatin. Di saat orang lain memutuskan berhenti, udah stres ini PPKM gini, terus dia memutuskan berhenti, kita lanjut terus gitu kayak gitu. Nah, jadi maka jangan pernah menyerah kayak gitu. Jadi fokus pada apa yang dalam kontrol kita, planning, strategik, eksekusi, monitoring. Nah, inilah dalam kontrol kita, ya. Nah, masalah eksternal, ya biarkan saja orang dialami sama semua orang di Indonesia. Ngapain kita pusingkan, ya. Nah, sekarang saya akan coba jawab nih, sudah mulai ada beberapa pertanyaan dari Mbak Desi. Kalau saya bingungnya produksi, terus saya juga jual sendiri, itu bagaimana coach ya? Kalau saya bidangnya di produksi dan terus saya juga jual sendiri, bagaimana coach ya? Tadi kan disampaikan yang bisa produksi fokus dengan produksi, yang bisa jualan fokus dengan jualan, barangnya ambil di manufaktur. Oke, maksudnya begini. Ini ini adalah how to start. Nah, jadi beda dengan how to kan, beda dengan how to grow. Nah, kalau Mbak Desi kan usahanya sudah jalan. Nah, jadi difokuskan dengan yang sudah berjalan. Tapi kan tadi saya memulai materi ini karena banyak pertanyaan di saat pandemi ini yang menanyakan, coach, saya usaha saya sudah tutup, saya mau mulai lagi gimana ini, usaha apa gitu. Nah, tadi saya kasih guidance. Guidance-nya adalah fokus dengan kompetensi. Maksudnya kompetensi itu gini, apakah kita ini ahlinya di bidang kuliner, apakah kita ini ahlinya di bidang digital, apakah kita ahlinya ini public speaking, apakah kita ini ahlinya di bidang misalnya pendidikan, apakah kita ini ahlinya di fashion, apakah kita ahlinya di properti. Nah, itu namanya keahlian atau kompetensi. Nah, maka startlah di sana gitu. Tapi kompetensi itu bukan bidang usaha. Contohnya gini, saya ini usahanya tour and travel. Keahlian saya apa? Keahlian saya itu meng-guide orang, keahlian saya itu ngajakin orang, meng-entertain orang. Maka itulah yang dijadikan modal pertama gitu maksudnya. Jadi keahlian saya ini masak, maka itulah yang dijadikan modal utama. Jadi mulai dari yang kita punya kompetensinya. Jadi kita benar-benar nggak dari nol mulainya ketika pandemi. Dan yang kedua, jangan masuk manufaktur ketika kita mau membuat usaha baru, masuknya kemana? Masuk ke distribusi atau masuk ke retail. Jadi artinya gitu. Tapi yang ketiga adalah lihat dari problem pasar. Jadi alurnya dibalik sebenarnya. Lihat dulu pasar punya masalah apa. Setelah pasar punya masalah apa, siapa yang punya supplier gitu ya. Nah, tapi masalah pasar sama kompetensi kita ini harus klop. Ini problemnya pasar, ini kita punya kompetensi, harus klop, harus market fit. Nah, ketika sudah market fit, tengahnya ini kita cari kira-kira siapa yang punya produk yang bisa kita distribusikan gitu. Nah, itu contoh sederhananya. Maka saya sering menyebut istilah namanya sekoci. Sekoci itu apa? Kita membuat kapal kecil baru untuk menyelamatkan kita di masa krisis atau pandemi seperti sekarang. Mungkin Anda masih punya usaha yang besar kayak Mbak Desi misalnya, masih punya, kalau kuenya masih jalan, ya usaha bakerynya masih jalan, udah teruskan saja itu gitu ya. Seperti ketika saya membina Alif, ya di Alif nggak saya sarankan untuk Alif berhenti, tapi jalan aja, Alif nggak ada masalah, kita petakan, kita breakdown, kita cari solusi dan seterusnya. Tapi kalau seandainya Anda sudah terlanjur menutup usaha dan tidak mungkin untuk melanjutkan, nah maka dari situ konteksnya kita mau memulai usaha baru dalam konteksnya sekoci, apa yang bisa kita lakukan? Kira-kira gitu Mbak Desi ya. Jadi bukan untuk bukan untuk usaha yang sudah berjalan tadi tipsnya. Tadi sampaikan yang bisa perlu. Oke, ya, jadi konteksnya di situ. Nah, maka di dalam konteks Mbak Desi, kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam masa pandemi kayak sekarang? Ya, bisa jadi akhirnya justru malah Mbak Desi yang membuka peluang usahanya, membuka opportunity-nya. Membuka opportunity maksudnya gimana? Nah, membuka opportunity ini bisa jadi Mbak Desi justru yang membuka peluang untuk orang jadi agen, jadi reseller, yang tadi saya bilang ya, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang di PHK, orang-orang yang sekarang nganggur, tawarkan mereka, bantu mereka, ayo siapa yang mau jadi agen reseller, produk dari saya tinggal jualin aja. Nah, itu kan keren, kira-kira gitu. Ya. Jadi membantu orang agar tidak perlu, karena Mbak Desi fokusnya di manufaktur, jadi membantu orang agar tidak perlu produksi. Ya, oke, ya. Alhamdulillah, terima kasih doanya teman-teman semua yang mendoakan sehat, saya doakan juga sehat ya, dan Allah berikan kekuatan dan kesehatan. Ini dia bertanya, Alhamdulillah, rumah kue barokah sudah opening sepekan yang lalu, Alhamdulillah sudah mulai berselancar, mohon doa dan tipsnya. Alhamdulillah ya. Jadi sudah mulai jalan, ada yang buka dan juga sudah mulai ekspansi, Masya Allah luar biasa. Nah, apa tipsnya bagi yang baru mulai buka usaha? Nah, bagi yang baru mulai buka usaha, tipsnya yang pertama adalah coba pastikan produknya market fit di daerah tersebut.
Nah, jadi market fit itu artinya apa? Produknya diterima tanpa promosi yang terlalu signifikan, tanpa promosi yang terlalu berlebihan, hanya sekedar untuk apa namanya jalan. Kita lihat responnya gimana. Ada nggak yang dia repeat order? Ada nggak yang dia balik lagi? Ada nggak yang dia tuh datangnya tuh ngajakin temen. Nah, berarti ketika ada orang-orang yang seperti ini, berarti kemungkinan besar produk kita sudah market fit. Nah, ini tips yang pertama. Jadi kalau sudah dibuka, maka pastikan produknya market fit itu pertama dulu. Jangan promosi dulu ya, jangan promosi berlebihan. Tapi buka dulu, natural dulu selama paling nggak 1 sampai 2 bulan ya. Jadi nggak langsung digas pol-polan, tapi konteksnya kita validasi produk market fit nggak di sini. Orangnya repeat nggak? Nah kalau ada orang yang repeat tanya, kenapa kok kamu balik lagi? Kenapa kok kamu datang lagi? Apa yang dia suka? Apa yang dia cari? Ya, kalau ada yang nggak balik, apa namanya? Kalau perlu kalau kita kenal tanya, kenapa kok nggak balik lagi? Nah, di situ tujuannya untuk apa? Memvalidasi. Nah, apakah bisnis kita itu valid atau tidak? Nah, kalau sudah divalidasi, ternyata orang balik dan orang suka, gitu ya. Maka langkah kedua dilakukan. Apa langkah kedua yang dilakukan? Mulai Anda promokan, posting. Jadi orang yang datang, Anda foto, posting di sosial media, gitu ya. Nah, mulai daftarkan di online kalau memang memungkinkan bisnis yang didaftarkan di ojol dan seterusnya. Nah, maka promosi ini baru di tahap kedua untuk membooster. Membooster itu apa? Mendorong ya, mengoptimalkan dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya agar semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang datang, akhirnya semakin banyak orang beli. Nah, jadi lakukan itu. Tapi di sini dilakukan ketika produk sudah dirasa market fit, produk sudah dirasa sudah cocok, produk dirasa sudah sesuai dengan keinginan konsumen. Kenapa? Inovasi terbaik itu harus berdasarkan dari kebutuhan konsumen atau masalah yang dihadapi sama konsumen. Nah, itu yang harus kita lakukan ya. Nah, semoga lancar terus ya. Yang pertama tadi itu adalah tipsnya adalah pastikan produknya sudah market fit. Yang kedua baru promosikan. Nah, kalau setelah dipromosikan sudah bagus, perbaiki pelayanan. Nah, ini yang ketiga tipsnya. Jadi kalau sudah bagus, usahanya sudah mulai orang balik, dipromosikan orang datang, maka perbaiki pelayanan. Ya. Perbaiki terus pelayanannya. Jadi pastikan orang itu puas, pastikan orang itu dia nyaman gitu. Nah ini yang nanti bisa dilakukan. Kenapa? Pelayanan dan servis itulah yang membuat orang akan loyal kepada kita. Tapi kalau seandainya Anda nggak bisa memberikan pelayanan yang baik, nanti akhirnya ada orang datang baru, tapi dia udah nggak beli lagi berikutnya, kan sayang gitu ya. Oke, tiga itu tipsnya untuk yang baru mau buka. Semoga Bu Siti Sulang usahanya jalan, lancar, penuh dengan berkah. Amin ya. Mbak Desi, wa'alaikum, ya, Masya Allah, semoga lancar ya Mbak Desi ya, semoga bisa jadi peluang dan juga membantu banyak orang di luar sana. Mas Rahmat, Lampung hadir, Masya Allah ya, ini teman-teman saudara-saudara di Lampung, mohon doanya, saya sebenarnya pengen ke Lampung ini, semoga bisa menembus PPKM dan sampai ke Lampung ya, Alhamdulillah. Nah ini ada lagi, saat pandemi dari Pak Zainuddin, Ustaz Zainuddin, Coach, saat pandemi PPKM kemarin, kami mengalami lonjakan yang sangat signifikan setelah kita menguatkan jalur distribusi. Nah, berarti udah mulai praktek, Alhamdulillah. Namun seiring waktu kami mulai keteteran dalam hal produksi, sehingga beberapa hari ini kami mulai berpikir untuk menambah kapasitas produksi. Kendalanya, sekarang kami khawatir karena kalau produksi kami naikkan akan berimbas dengan kualitas dan tidak amanah. Kalau produksi kami naikkan akan berimbas dengan kualitas dan kenapa kok bisa membuat tidak amanah? Kan kalau produksinya dinaikkan berarti kan sebenarnya justru malah bisa semakin menjalankan amanah dengan baik. Nah, permasalahannya adalah kami belum memiliki ilmu yang cukup dengan manajemen reseller, Coach. Mohon masukannya. Nah, mohon masukan dan nasihatnya. Sementara waktu kami masih menutup reseller dulu dan memaksimalkan reseller yang lama yang memang ternyata 80% lebih income dari sana. Nah, oke. Nah, ini pertanyaannya menarik nih. Yang pertama, wah ini Masya Allah luar biasa. Pandemi justru mengalami lonjakan yang sangat signifikan setelah kita menguatkan di jalur distribusi. Nah, sebenarnya kalau saya sangat meyakini lonjakan signifikannya itu karena rahmat Allah. Jangan sampai kita menuhankan jalur distribusi. Bahaya nanti kalau kita salah dalam memaknai dan salah dalam bersyukur, nanti jadi kufur kita dengan nikmat ya. Jadi saya sangat yakin ini kalau kata-kata jadi perlu diluruskan, maka meluruskan dikit. Alhamdulillah, qadarullah setelah dari pandemi kemarin mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Wasilahnya mungkin salah satunya adalah karena mengoptimalkan jalur distribusi ya. Tapi yang membuat lonjakan itu Allah ya. Itu saya sangat meyakini. Namun seiring waktu kita mulai keteteran dengan hal produksi pasti karena masalah itu bergeser. Bergeser itu gini. Nah, baru buka usaha itu biasanya problem utama pertama kali orang mau buka usaha itu
Case pertama adalah bingung mau jual produk apa. Ini pertama kali. Jadi ilmu bisnis pertama kali yang harus bisa dipahami itu menurut saya setelah kita beres dengan life mastery ya, setelah kita beres dengan value, dengan purpose dan yang lainnya, maka bisnis mastery pertamanya itu adalah bicara tentang product mastery. Sebenarnya itu. Nah, tapi product mastery ini saya biasanya menggabungkan dengan market mastery gitu. Jadi bagaimana kita memahami tentang pasar, ya ketika kita sudah paham tentang pasarnya, market ini, maka market ini pasti membutuhkan produk. Nah, startingnya kan di sana. Jadi orang yang mau buka usaha pertama kali pasti bingung mau jualan apa. Tapi untuk jualan apa dia harus tahu dia mau jual ke siapa dulu. Gitu. Jadi menjual ke siapa akan melahirkan sebuah produk. Nah, ini biasanya menemukan produk yang market fit. Ini butuh 1 sampai 2 tahun biasanya. Jadi banyak orang kenapa sih buka usaha tutup, buka usaha tutup, buka usaha tutup karena dia belum produk market fit. Nah, jadi PR pertama itu adalah memang menemukan produk market fit, memastikan bahwa produk kita diserap, diterima. Dan bahkan bisnis yang sudah pernah mengalami produk market fit itu tidak selamanya market fit. Bisa jadi seiring dengan waktu kalau dia nggak berinovasi, sementara kebutuhan market berubah, lama-lama dia tidak market fit lagi, gitu. Tidak sesuai dengan, tidak relevan dengan kondisi sekarang, gitu. Karena pasar bergeser. Nah, itu yang pertama ya teman-teman sekalian. Nah, ketika sudah beres dengan produk market fit-nya, sudah diterima, sudah banyak permintaan, maka masalah akan bergeser ke yang kedua ya. Jadi produk market fit, maka masalah bergeser yang kedua. Bagaimana membuat produk itu bisa penjualannya bagus. Nah, maka di situ ada promosi dan distribusi dan hubungan pelanggan. Nah, kalau seandainya distribusi, promosi, dan hubungan pelanggan ini sudah oke, omset sudah naik, maka biasanya problemnya akan masuk ke yang ketiga. Apa yang maksud yang ketiga? Operasional, yang berhubungan dengan operasional produksi, operasional SDM, dan seterusnya. Nah, operasional ini menjadi problem ketika omset sudah mulai muncul. Nah, masalahnya pindah, dia namanya Anda sudah mengalami problem dalam operasional produksi. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah kayak mobil. Ketika Anda gas, giginya masih gigi satu, lama-lama mesinnya ngeruk. Kayaknya berat gitu. Maka apa yang harus Anda lakukan? Yang ngopling pindah gigi. Pindah ke gigi dua. Artinya apa? Memperbesar kapasitas produksinya. Ya, tapi dikopling dulu, biar langsung pindah giginya ke kasar. Nah, Anda masukin dari situ gigi dua. Nah, nanti Anda akan tahu apakah butuh gigi tiga, apakah kadang harus diturunkan lagi gigi satu lagi, sesuai dengan keadaan. Karena tugas kita sebagai driver itu adalah bagaimana kita bisa memanage bisnis itu disesuaikan. Nah, maka dari sini kalau kita ngelihat kendalanya tadi di produksi sudah cocok dan menambah kapasitas produksi nggak punya ilmu. Nah, kalau nggak punya ilmu, bagus. Artinya kita sudah mulai tahu problemnya di mana. Good, oke, saya sudah menyadari saya nggak punya ilmu. Maka Pak belajar pada orang yang sudah punya pengalaman manufaktur, sudah punya pengalaman tentang produksi. Nah, jadi kuncinya apa? Cari gurunya, cari ilmunya, baca buku, lihat di YouTube gitu. Jadi dari sana berangkatnya startnya. Ya. Jadi cari dulu gimana sih caranya manajemen manufaktur, bagaimana manajemen produksi gitu ya, bagaimana caranya ini. Nah, kalau perlu sekarang cari usaha yang dia basicnya dulu manufaktur tapi sekarang sedang sepi order atau sedang bermasalah. Nah, nggak apa-apa, kita ajakin partner dulu, jadi minta mereka yang memproduksi dengan peralatan yang mereka punya. Mereka sudah punya mixer, punya oven, punya dapur, punya kitchen. Nah, kita kasih order ke mereka, tapi dengan standar kualitas. Jadi, nanti kita ambil hanya sudah lulus QC. QC-nya sudah oke, ambil, kita tinggal packing ulang. Itu akan sangat lebih mudah daripada harus memproduksi sendiri, gitu. Nah, terus kalau sudah, bagaimana manajemen resellernya? Nah, belajar. Banyak sekali buku berbicara tentang manajemen reseller. Banyak sekali buku ataupun kelas atau video e-course yang berbicara tentang manajemen reseller. Jadi, cari gurunya, belajar lagi ilmunya, praktekkan pelan-pelan. Dan sementara waktu, kami menutup reseller. Good, tapi bukan ditutup, tapi waiting list, saran saya. Jadi, kalau ditutup, akhirnya orang nanti akan nggak mau jadi kerjasama. Tapi kalau waiting list, masukin dulu nih, kita open reseller. Nggak apa-apa, tapi di pool. Daftar, 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 daftar. Ketika kita rasa sudah agak siap, kapasitasnya buka lagi, buka lagi gitu. Jadi bukan ditolak, tapi di waiting list kan gitu ya. Jadi didata dulu, dikumpulkan dulu sampai kita siap open gitu. Insya Allah nih, luar biasa ya. Pelan-pelan. Saran saya ya dalam konteks pertumbuhan itu Anda harus menikmati dan harus dalam kendali gitu ya, dalam kendali. Jangan terlalu bernafsu. Jadi kadang kita selalu kadang nafsu. Kita harus punya ambisi yang besar, tapi jangan dikuasai oleh nafsu. Tetap harus dipikir, dihitung ya. Tetap harus dengan keyakinan yang kuat. Insya Allah, masya Allah ini adalah titik-titik pertumbuhan. Semoga ini menjadi titik balik antum untuk bisa semakin
besar, bertumbuh ya pasca hijrahnya ya. Dan semoga ini menjadi satu pengganti dari Allah yang lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, Masya Allah ya. Nah, saya kembali ke sini nih, ke Instagram dulu. Masya Allah, ketika pasar bergeser berarti kita harus terus mengikuti perubahannya ya Coach. Berarti produk kita terus berubahkah Coach mengikuti kebutuhan pasar? Nah, ini pertanyaan menarik. Teman-teman, ketika kita berbisnis jangan terlalu idealis dengan produk gitu. Seringkali kita salah menafsirkan. Kita berpikir bahwa bisnis itu adalah yang membuat produk. Jadi ketika kita usahanya saat ini adalah misalnya membuat satu produk tertentu dan kita misalnya ngerasa bahwa itu adalah bisnis kita, misalnya buat garment atau kita membuat usaha kuliner atau membuat usaha fashion atau buat apa, dan kita ngerasa bahwa itulah yang harus kita perjuangkan mati-matian. Ternyata belum tentu. Yang harus dipahami sama teman-teman adalah bahwa bisnis itu adalah wasilah cara kita menolong orang, gitu. Saya ulang ya, kan niat bisnis kita mencari ridho Allah dengan cara menolong orang. Nah, akhirnya kita bukalah bisnis. Ya, bisnis itu adalah wasilahnya, alatnya. Ternyata alat itu sekarang sudah nggak bisa dipakai untuk nolong orang, maka ya harus ganti alat dong. Kalau enggak, ya maka mubazir, kita menghabiskan waktu, tenaga, uang, tapi tidak membuat solusi buat orang, gitu. Ya kan jadi nggak manfaat gitu. Jadi ya ganti dulu sementara karena sedang berbeda nih. Problem orang yang mau Anda tolong sedang berbeda, maka Anda harus cari apa yang kira-kira bisa menolong mereka. Jangankan kita, sekelas Tony Fernandez yang dulu bisnisnya itu adalah di bidang musik, dia bergeser membuat usaha penerbangan dengan membeli Malaysia Air atau apa, diganti menjadi Air Asia. Dia lakukan, dia buat usaha makanan kuliner, buat nasi kebuli gitu ya, sampai akhirnya dia kemarin di Thailand membeli Gojek yang beroperasional di Thailand gitu, diakuisisi sama dia dan sekarang membuat super apps namanya Asia Super App atau apa gitu. Nah, jadi sekelas perusahaan multinasional sebesar itu saja, dia masih bisa shifting, dia masih bisa agile, lincah, tidak kelamaan dalam mengambil keputusan. Apalagi kita yang usahanya masih kecil, ya udah jalan aja kita rubah gitu. Jadi nggak perlu terlalu pusing. Jadi poinnya adalah kita harus tetap bisa membantu orang di luar sana dengan usaha yang kita kerjakan gitu. Nah, jadi poinnya kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai terlalu akhirnya kita memaksakan idealis dengan usaha yang sekarang kita lakukan. Idealisnya bukan dengan perusahaan itu, idealisnya dengan apa? Idealis dengan apakah orang terbantu atau tidak. Idealis dengan membantu orang. Nah, insya Allah kayak gitu ya teman-teman. Ya, waalaikumsalam. Nah, oke. Masya Allah, terima kasih Mas Denny Arianto. Lanjut, Joko, Mas Joko ini apa nih? Marketernya karyawan-karyawan pabrik-pabrik yang gajinya kecil-kecil, mereka butuh barang-barang yang murah. Cuman kadang jadi margin kecil. Apa nggak apa-apa margin kecil, yang penting muternya kenceng. Nah, ini ya. Nah, saya pernah mengisahkan gini. Pebisnis itu ada dua karakter. Ada yang dia karakter volume dan ada yang dia karakter quality. Karakter volume itu artinya apa? Dia dapat kecil tapi jualnya banyak gitu ya. Nah, itu contohnya. Ada juga yang dia karakternya adalah transaksi sekali tapi dapatnya besar gitu. Nah, ini dua style yang berbeda. Nah, itu yang saya bilang tadi, kita harus memahami diri kita dulu. Jadi sebelum kita membantu orang kan kita harus mengenal diri kita dulu. Jadi kita dan tim ini karakter yang mana? Karakter yang bisa bermain dengan uang-uang kecil tapi dalam jumlah volume yang besar, atau kita karakter yang besar gitu. Nah, saya meyakini Rasulullah saja itu menyampaikan kalau kita ngambil margin sebenarnya nggak harus terlalu besar-besar banget gitu ya. Besar banget itu artinya pabrik-pabrik yang gajinya kecil-kecil, mereka butuh barang yang murah. Nah, kita kembalikan ke niat. Nah, niat bisnis kita apakah niat bisnis kita membantu? Kalau memang niat kita, bisnis kita itu adalah membantu orang, maka ya bantu, misalnya orang yang dia punya uang kita bantu penuhin. Jadi kita membuat produk mahal itu bukan tujuannya mengambil margin besar, tapi karena kita mau membantu orang yang dia punya uang banyak, yang dia gengsi kalau dia membuat produk yang biasa aja. Jadi tujuannya kita membuat produk mahal itu adalah membantu mereka memenuhi kebutuhannya dia, yang salah satunya ada pride di sana. Ya salah satunya ada quality yang dia butuhkan gitu. Jadi bukan masalah karena kita mau ngambil margin besar, bukan. Tapi ketika kita menjual produk itu dengan mahal, karena kebutuhannya dia adalah produk yang bisa menjaga reputasinya dia gitu. Ketika dia mau kasih ke mertua dia, kalau beli
yang murah-murah dia nggak suka gitu. Nah, jadi bantu niatnya. Tapi ketika kita mau bantu, misalnya ada orang yang dia cuma pedagang-pedagang kecil, masa kita nggak mau ngasih produk yang terbaik juga buat dia? Bantu juga, walaupun marginnya kecil. Ingat, bukan margin, margin itu hanya efek samping. Tapi KPI-nya adalah berapa banyak orang yang sudah kita bantu. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya dia mendapat solusi dari kehadiran kita. Itu sebenarnya KPI yang jauh lebih baik daripada hanya sekedar mengukur berapa margin kita. Ya, nah, saya kemarin berbicara dengan teman-teman bahwa bisnis itu kayak ya kayak kita misalnya ini ada minum kopi gitu misalnya ya. Alhamdulillah. Setelah saya minum, kopinya tinggal separuh. Nah pertanyaan saya, ini setengah isi atau setengah kosong? Nah, ya setengah isi atau setengah kosong teman-teman. Nah dia bilang setengah isi, dia bilang setengah kosong kan? Dan akhirnya dia bilang ya sama aja kok setengah isi, setengah kosong dua-duanya benar. Good. Tapi saya mau tanya, Anda bisnis cari apa? Cari untung atau cari rugi? Mayoritas kita bilang bisnis itu cari untung kan? Nah kalau saya bilang saya berbisnis cari rugi, masuk akal nggak ya kira? Mungkin teman-teman ngerasa nggak masuk akal gitu ya, masa ada orang bisnis cari rugi gitu. Padahal cari untung belum tentu setiap hari untung, cari rugi belum tentu setiap hari rugi. Cari bisnis, cari untung ada kalanya rugi, bisnis cari rugi ada kalanya untung. Apa bedanya? Sama aja. Itu hanya masalah logika saja, hanya masalah tentang keyakinan kita saja. Jadi ya udah nyantai aja. Jadi mencari margin yang besar ya alhamdulillah, dan margin kecil juga ya kita syukurin gitu. Konteksnya apa? Konteksnya pertanyaannya apakah kehadiran kita membantu banyak orang di luar sana? Nah itu adalah investasi terbesar kita untuk akhirat gitu. Jadi Mas Joko nggak apa-apa mau main dengan margin kecil buat sub brand, buat brand baru, yang ini nanti marketnya untuk garap yang keren-keren pabrik. Kan senang tuh mereka kalau keren-keren pabrik yang gajinya juga kecil gitu ya. Dia bisa beli cincin dari grupnya Kota Gede, mungkin lewat Hijaz atau lewat yang lainnya. Masya Allah itu luar biasa ya. Semakin banyak memudahkan orang untuk menikah, insya Allah mendapatkan unta merah kan. Nah, insya Allah gitu. Ya, lanjut berikut ya. Oke, insya Allah saling mengingatkan Mas Zainuddin ya. Jadi ini tadi Bang J, ya, saya tadi hanya sharing ya, jangan sampai kita salah dalam berniat dan bersyukur pada Allah ya. Nah, coba saya cek lagi. Bagaimana cara meluruskan niat kalau bisnis kita ini benar-benar untuk menolong orang? Karena hati kecil pasti tujuan kita bisnis untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, ini menarik nih. Bagaimana cara kita meluruskan niat? Nah, cara kita meluruskan niat itu memang tidak mudah ya. Tapi meluruskan niat bahwa bisnis semata-mata adalah untuk membantu untuk mencari ridho Allah, itu masalah hidayah. Maka cara kita untuk meluruskan niat terus ada tiga. Nah, yang pertama adalah benar-benar merasa bahwa Allah itu nyata, real ada di sekitar kita. Itu pertama dulu gitu. Ya. Pertama dulu itu, saya meluruskan niat untuk bisnis itu membantu sesama itu dalam konteks apa gitu. Karena saya yakin kebutuhan keluarga saya, bahkan anak-anak saya itu Allah udah cukupkan gitu. Allah udah cukupin. Sangat yakin sekali gitu. Jadi saya ngerasa bahwa bisnis saya itu tidak akan mampu menggaji karyawan dan tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Karena saya nggak punya kemampuan. Yang saya yakini apa? Yang saya yakini Allah lah yang mendatangkan itu semua. Maka apa yang saya lakukan? Ya saya merasa bahwa Allah itu benar-benar ada, memperhatikan, ngeliat, dan memantau apa yang saya lakukan. Dan Allah menitipkan banyak hal. Waktu, tenaga, ilmu, pikiran. Nah, saya hanya menggunakan semua itu untuk apa? Mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan cara menjadikan satu karya. Ya, jadi ketika saya membuat materi, saya mensyukuri nikmat Allah karena dikasih ilmu. Ketika saya sharing, ketika saya membantu, saya mensyukuri nikmat waktu, tenaga, kesehatan. Gitu. Jadi setiap hari ketika saya bangun pagi bernapas, alhamdulillah masih dikasih nafas sama Allah. Maka saya berpikir kira-kira modal nafas ini, waktu, usia, dan ilmu ini mau saya pakai untuk apa ya? Maka buat ada ngopi pagi, ada OYC, ada macam-macam. Nah tujuannya adalah untuk kesana. Ya. Nah maka apa? Maka cara terbaiknya adalah benar-benar mendekat dulu sama yang maha memberikan segala-galanya dan rasakan itu nyata. Nah, kalau kita sudah merasa itu nyata, maka akan mudah bersyukur gitu. Kayak misalnya contoh gini. Contoh misalnya Mbak Desi, kok saya kasih Mbak Desi, saya punya mobil nih, ya, saya pasrahkan ya, saya wakafkan ke Mbak Desi, misalnya saya kasih gitu. Ketika saya wakafkan mobil itu ke Mbak Desi, pasti kan berpikir kan, aduh kira-kira mobil ini mau untuk apa ya? Tapi saya waktu itu ngasih amanah, mobil ini saya wakafkan tujuannya adalah untuk manfaat buat banyak orang. Pasti akan dimanfaatkan semaksimal mungkin, entah itu jadi ambulans untuk bantu orang gitu. Nah, bagaimana kita bisa merasa seperti itu? Merasa bangun pagi itu sama Allah masih dikasih sehat, dikasih waktu, dikasih apa gitu. Jadi akhirnya
tujuan kita di dunia ini dalam konteks bisnis itu hanya membantu, hanya menjadikan itu untuk wasilah untuk kita bersyukuri nikmat Allah gitu. Kenapa? Karena masalah kebutuhan keluarga dan yang lainnya, saya sih yakin Allah sudah pasti akan cukupkan dan alhamdulillah gak kekurangan sampai hari ini. Kira-kira gitu. Kenapa? Karena sangat yakin sekali. Nah, jadi poinnya kira-kira yang pertama itu benar-benar merasakan bahwa Allah itu nyata, real ada dalam keseharian kita. Ya. Nah, yang kedua banyak diskusi. Perbanyak diskusi itu artinya apa? Banyakin diskusi sama Allah. Gitu. Jadi ya sepertiga malam, banyakin tahajud, banyakin doa, banyakin zikir setiap hari. Kalau bisa diperbanyak zikirnya mengingat Allah. Dan dengan begitu, insya Allah kita akan dengan kita semakin kita ingat dengan Allah dan zikir, ya itu maka insya Allah membuat kita itu akan semakin mudah untuk meluruskan niat dan hidayahnya akan semakin mudah turun gitu. Jadi ridho dengan seluruh takdir yang Allah berikan itu akan membuat insya Allah wasilah Allah ridho juga dengan kita. Nah, ketika kita masih denial, menyangkal dengan takdir yang Allah berikan, entah apapun itu, takdir dalam konteks keluarga, takdir dalam konteks ilmu, takdir dalam konteksnya bisnis gitu ya. Nah, itu akan menjadi satu perisai yang menutup magnet-magnet rezeki kita gitu. Maka buka perisai itu dengan ridho dengan segalanya. Dan insya Allah itu akan menjadi semakin mudah. Apalagi kayak kita ini yang usia sudah muda. Kalau saya sih usia baru mendekati 40, teman-teman yang usianya sudah lewat dari 40. Sebenarnya apa sih yang mau dicari lagi kalau nggak bekal akhirat gitu ya. Itu pesan saya sih cuma itu aja ya. Maka carilah bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Kalau wasilahnya kita punya bisnis, sudah jalankan bisnisnya, jadikan wasilah. Insya Allah itu akan jauh lebih indah, jauh lebih baik ya. Alhamdulillah, insya Allah semoga bisa sedikit menjawab pertanyaannya ya. Nah, saya kembali ke Facebook dulu. Ada dua pilihan saya ini coach, ekspansi tempat produksi dan melunasi angsuran. Saya prioritaskan pilih pertama karena ada kesempatan yang tidak mungkin terulang. Angsuran saya nomor 2 kan, keputusan yang saya ambil ini betul ataukah salah coach? Mohon saran. Nah, dalam konteks ini maka kita melihatnya adalah kondisi hutangnya seperti apa. Angsuran yang dalam konteksnya. Kalau kondisi hutangnya itu adalah hutang yang syar'i, tidak ada aspek riba di dalamnya, dan hutangnya jangka panjang, bisnisnya masih mampu untuk mencicil dengan mengangsur dengan kondisi sehat, maka ini sudah tepat sekali. Tapi syaratnya tidak tadi, syar'i itu yang pertama, hutangnya jangka panjang, dan yang ketiga konteksnya tadi itu usaha kita masih mampu untuk membayar angsurannya dengan baik, maka itu sudah sangat tepat. Tapi kalau hutangnya itu ada riba di dalamnya dan hutangnya juga jangka pendek, maka saran saya kalau punya duit langsung segera selesaikan. Ya, langsung segera selesai. Minimal take over dulu, pindahkan ke yang syar'i. Nah, terus diubah menjadi skenario hutang jangka panjang sehingga nanti kita masih bisa membayarnya dengan kondisi yang lebih mudah. Nah, itu KPI-nya. Nah, mana yang nanti Anda bisa evaluasi Anda masuk dalam kategori mana gitu ya. Karena sebenarnya dalam persepsi ini yang wajib pertama kali harus kita beresin adalah riba. Ya, hutang selama itu memang tidak hutang yang produktif dan hutang yang baik, maksudnya ada hutang baik dan hutang buruk nanti nih. Kalau teman-teman ikut OYC, Mas Jadi ikut OYC. Nanti pertemuan ke-11 saya membahas tentang pertemuan ke-10 financial mastery. Nanti saya akan bedah lebih dalam tentang hal ini ya. Waktunya hari ini nggak akan cukup. Nah, saya lanjutkan lagi. Di sini Domami ya. Inovasi produk harus sering kami lakukan. Omset akan naik jika ada donat jenis baru yang kami keluarkan. Apakah kami harus terus membuat jenis baru atau memilih fokus menambah jalur distribusi? Dua-duanya. Bisnis itu banyak yang harus dilakukan. Anda harus tahu apa yang namanya critical driver di perusahaan Anda. Apa yang Anda harus tahu adalah aktivitas atau strategi apa yang terbukti berhasil di tempat Anda. Ya, lakukan itu terus-menerus gitu. Jadi, ketika sudah ketahuan bahwa inovasi atau R&D itu membawa hasil, maka harus punya divisi R&D yang tugasnya terus setiap bulan mengeluarkan, 2 bulan sekali mengeluarkan gitu. Tapi Anda harus punya namanya Boston Metric-nya. Nah, Boston Metric ini nanti pas di OYC pertemuan berikutnya nanti kita akan coba bedah ya Boston Metric. Kalau nggak salah sudah pernah bilang yang dibagi 4 dalam Boston Metric mana produk yang dia margin kecil, penjualan kecil, margin kecil, penjualan besar, margin besar, penjualan kecil, margin besar, penjualan besar. Nah, maka di sini kita punya 4 kategori. Margin kecil, penjualan kecil namanya drop. Margin kecil, penjualan besar namanya cash cow. Margin besar, penjualan kecil namanya question mark. Margin besar, penjualan besar namanya star. Nah, produk Anda harus Anda terus evaluasi mana yang masuk kategori dog, cash cow, question mark, dan juga star. Nah, ketika Anda sudah tahu polanya, maka nanti ketika inovasi yang baru, dognya dibuang. Jadi nggak diproduksi lagi kalau memang dia marginnya kecil, penjualannya kecil, buang terus. Nah, cash cow-nya Anda paketkan dengan question mark. Jadi sehingga question mark-nya naik, cash cow-nya juga akhirnya tetap terjaga. Gitu. Question mark-nya Anda validasi dengan cara dipaketkan, di branding, dipromosikan. Star-nya genjot habis-habisan. Gitu, jangan pernah berhenti. Gitu, jangan pernah berhenti. Lanjutkan. Ekspansi tetap.
gitu ya. Jadi lakukan segalanya yang bisa membuat usaha Anda baik selama itu halal gitu ya. Yang sudah terbukti baik pertahankan. Nah, untung ketika iman naik meski omset turun, rugi ketika iman naik omset naik gitu ya coach. Untung ketika iman naik meski omset turun. Nah, rugi ketika iman naik tapi omset rugi ketika iman naik omset naik. Mungkin kita di situ adalah kerugian. Iya, kenapa? Definisi untung itu adalah ketika apapun kondisi yang kita alami membuat kita semakin dekat dengan Allah. Itu adalah keuntungan dan keberuntungan yang luar biasa. Tapi kerugian itu adalah ketika apapun kondisinya, baik atau buruk, membuat kita semakin jauh dari Allah. Itu adalah kerugian yang besar buat kita. Ya, Insya Allah. Terima kasih diingatkan, Mas Ahmad. Ya. Oke, nah lanjutkan. Lebih baik produksi produk sendiri atau sebagai distribusi produk yang sama yang sudah ada? Mohon penjelasannya, Coach. Nah, ini menarik. Menurut saya, kalau apalagi kayak Bang Poma yang jagonya adalah ekspansi, jagonya adalah distribusi dan juga promosi. Menurut saya serahkan saja produksinya kepada orang lain. Jadi memang kita mengenali apakah kita ini tipikal manufaktur atau produsen, pembuat produk, apakah tipikal distributor, ataukah tipikal marketer. Kita harus tahu dulu diri kita dan tiga kekuatannya ada di mana. Gitu. Nah kalau kita sudah tahu tipikal kita ada di tiga hal ini tadi, maka fokuskan di kekuatan itu. Jadi kalau lebih baik produksi sendiri atau sebagai distribusi, kalau tipikal kita adalah manufaktur, pasti kita akan mencari cara terus untuk bisa produksi sendiri, dan itu lebih baik. Tapi kalau tipikal kita karakter, kemampuan, kompetensi kita adalah marketer, maka yang paling baik pakai produk orang. Gitu. Jadi dikembalikan kepada personnya masing-masing, sehingga mengenali diri kita kompetensinya ada di mana itu. Nah, lanjut lagi. Oke. Nah, betul Coach. Ketika kita fokus membantu orang lain, kita fokus menolong agama Allah, maka Allah Ta'ala meneguhkan kedudukan kita di muka bumi. Masya Allah. Bisa terima kasih diingatkan. Jika sudah diteguhkan kedudukan kita, mustahil kita kekurangan. Dan memang Allah tidak pernah menciptakan kita kekurangan. Allah itu menciptakan kita dalam kondisi kaya atau kecukupan minimal. Jadi minimalnya standar kita itu kecukupan, nggak pernah ada kekurangan. Ya. Kalau kita dalam kondisi kekurangan, maka itu salah kita sendiri karena kita tidak yakin. Ya. Di Al-Quran Allah sudah menyebutkan bahwa Allah itu menciptakan kita dalam kondisi kaya atau cukup. Oke. Sama sip, Mas Rahmat, betul. Ya. Lanjut di sini di Facebook. Satu pertanyaan lagi Coach. Kemarin customer lama di usaha lama yang sempat saya freeze menghubungi saya dan ingin memakai jasa kami lagi. Saya pribadi khawatir akan kembali ke dosa lama lagi. Saat ini sedang memfokuskan ke kue yang sedang lagi saya khawatir kembali ke dosa lama lagi dan saat ini sedang memfokuskan ke kue yang saat ini sedang berjalan. Sementara customer yang menghubungi saya sudah saya terima dengan baik dan layani dengan baik, namun kami belum memberikan jawaban dan hanya meminta waktu untuk memikirkan. Mohon saran, apakah lebih baik saya tolak seperti saat saya komitmen hijrah atau tanyakan lebih dahulu apakah ada unsur gharar atau tidak. Cuman kebiasaannya di pemerintah itu seperti itu Coach. Saya malah suzon dulu. Jangan suzon. Saya juga mengerjakan banyak proyek pemerintahan gitu ya. Jadi saya selalu clear di depan. Saya mau mengerjakan proyek orang itu tahu betul Coach Ridwan itu orangnya kering, nggak mau macam-macam gitu ya, saklek. Nah jadi jangan selalu menjustifikasi bahwa di pemerintah itu selalu buruk. Ya kadang-kadang harus ada orang baik yang masuk ke sana untuk menjadikan itu juga jadi baik gitu. Saya jujur banyak proyek yang nilainya besar sekali dan saya tolak juga gitu. Karena apa? Karena ada unsur-unsur yang tidak baik di dalamnya gitu ya. Karena harus mengisikan. Tapi ketika itu memang bisa clear, bersih dan saya tidak harus ada suap dan seterusnya, ya tidak ada unsur riba dan juga masir, maka ya insya Allah nggak ada masalah gitu. Karena memang butuh sentuhan kita, butuh sentuhan orang-orang yang baik juga, kira-kira gitu. Jadi menurut saya ini yang harus dilihat. Jawaban dari Pak Jainuddin adalah yang pertama yang harus dilihat dulu adalah apakah Anda mampu menjalankan dua-duanya bersamaan. Nah, menjalankan usaha kue dan menjalankan usaha yang sebelumnya ini. Kalau memang mampu, nggak ada masalah, bagi tugas, delegasi. Tapi kalau Anda tidak mampu, maka ya saran saya memang harus dipilih salah satu dulu. Jadi lebih bijaknya adalah melihat kemampuan. Anda mampunya di mana? Kira-kira gitu. Baiknya gitu ya. Jadi kalau memang dirasa sudah siap dan mampu, ya mungkin ini adalah peluang. Tapi kalau ternyata belum siap, ini adalah godaan. Nah, apakah Anda komitmen atau tidak? Ya.
Nah, insya Allah itu jawabannya. Kira-kira nanti kalau masih kurang jelas, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, insya Allah. Masaan, Masya Allah, Masaan. Lama banget gak ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga, Masaan. Semoga usahanya, oh ini usaha yang barunya keren banget ya. Saya melihat sudah mulai ekspansi kemana-mana. Semoga usahanya terus tambah sukses ya, tambah manfaat buat banyak orang. Ini Mas Ani ini baru buat dan saya doakan semoga bisa menyaingi bahkan lebih besar daripada apa namanya usaha kayak JNT, si cepat dan seterusnya. Ini kayaknya baru buat usaha model delivery seperti itu juga dan ini semoga menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Insya Allah ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya karena sudah 59 menit ya. Yang pertanyaan terakhir, Coach mau menurunkan niat bisnis yang nomor 3 apa ya? Alhamdulillah sedang menyiapkan kopi teman menyimak. Ya, nah untuk meluruskan niat bisnis tadi ya ada 3 ya. Oh ya benar, tadi saya baru jawab 2 ya. Terima kasih Jingat ya. Nah yang pertama tadi merasakan bahwa Allah itu ada di sekeliling kita ya. Allah itu ada di sekeliling kita, Allah itu ada di sekitar kita dan selalu mengawasi kita. Sehingga apa? Dengan begitu kita tuh dengan kalau kita diawasin kan kita selalu apa ya namanya bisa selalu meluruskan niat bahwa oh ya kita niat bisnis itu hanya untuk apa? Hanya untuk mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan sehingga kita bisa menjalankannya itu. Yang kedua perbanyak zikir kepada Allah sehingga apa? Agar Allah memberi hidayah, terus menjaga hidayah kepada diri kita ya. Nah, ini yang penting banget untuk kita jaga. Dan yang ketiga itu untuk terus meluruskan niat bisnis itu adalah mencari teman atau guru, artinya lingkungan yang memang selalu mengingatkan kita untuk mendekat kepada Allah. Nah, jadi itu 3 ya. Jadi ada 3 tadi. 1, kita pribadi harus terus meluruskan apa namanya merasa bahwa Allah itu ada real nyata di sekitar kita. 2, perbanyak zikir untuk mengingat Allah agar Allah turunkan hidayah, membedakan yang benar dan yang buruk. Dan yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita untuk terus mendekat kepada Allah. Insya Allah akan terjaga. Kira-kira itu 3 jawabannya. Baik, ya ini sudah 1 jam sharing kita hari ini ya. Alhamdulillah tak terasa kita sudah jam 6:15 waktu Indonesia bagian Barat dan kalau Indonesia bagian Timur berarti sekarang sudah jam 7:15. Sudah waktunya Anda untuk bertebaran di seluruh muka bumi mencari rizki, bukan mencari ya maaf, menjemput rizki yang sudah Allah tebar di seluruh muka bumi ini dan semoga Allah terus jaga antum semua dalam mencari nafkah. Ini menjadi satu yang apa namanya berkah buat antum semua, membawa pulang rezeki yang halalan thayyiban ya, melimpah dan juga berkah dan sehingga menjadikan itu manfaat buat keluarga, manfaat buat lingkungan, manfaat buat masyarakat dan manfaat buat umat. Dan doakan semoga Allah terus berikan kesehatan kepada antum semua, berikan kekuatan kepada antum semua, berikan kesabaran dan istiqomah untuk berjuang di jalan Allah dan semoga seluruh ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang akhirnya membawa kebaikan dan semoga antum semua seluruh amal ibadahnya Allah terima, Allah ridho dengan apa yang antum kerjakan dan semoga kita semua masih bisa terus ngopi bareng kayak gini, diberi kesehatan baik di dunia dan juga semoga bisa berkumpul lagi nanti di akhirat kelak ya. Saya mohon maaf apabila salah kata. Saya dibilang taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.